Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sterlinda Sari dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi statistika untuk pertemuan 10 dan 11. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan di pertemuan 11 yaitu ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Saya akan menjelaskan untuk kuartil data tunggal terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung, yang dimana Q-nya ini kuartil ke I. Nah, untuk I-nya ini 1, 2, 3 sampai seterusnya. Untuk N-nya ini yaitu jumlah data ya. Nah, di sini ada contoh soal tentukan kuartil kedua dari data berikut. Nah, untuk penyelesaiannya paling utamanya kita akan menyusun data yang di atas dari yang terkecil sampai terbesar ya. Nah, setelah itu kita cari N-nya jumlah data, yaitu kita hitung semua data yang ada di sini dari 1 sampai 9 kita hitung semua. Nah, untuk totalnya jadi ada 19 ya, teman-teman. Nah, untuk rumusnya ini Q2-nya Q1-nya kita taruh Q2 karena untuk pertanyaannya kita disuruh mencari kuartil kedua ya. Berarti Q2 sama dengan 2/4 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Nah, sama dengan 2/4 buka kurung 19. Untuk 19-nya ini N-nya ya jumlah datanya ditambah 1 tutup kurungnya sama dengan 2/4 buka kurung 20 tutup kurungnya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu 2 dikali 20 sama dengan 40 berarti sama dengan 40/4. Nah, di sini kita totalkan 40 dibagi 4 yaitu totalnya jadi 10. Jadi kuartil kedua di data urutan ke-10 yaitu angka 3 ya teman-teman. Kita hitung dari angka 1 sampai 10 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di 10 nya itu yaitu angka 3 ya. Jadi kuartil kedua adalah 3. Nah, untuk desil data tunggal akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Hafiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Apa yang membedakan desil dari kuartil? Misalnya, jika kelompok data dapat dibagi menjadi 10 bagian dengan nilai yang sama dan kemudian didapatkan 9 pembagi, maka di dalam desil tersebut yaitu desil ke-1 hingga ke-9. Artinya, desil dibagi menjadi 10 bagian dengan nilai yang sama. Oleh karena itu, desil dapat digunakan untuk menggabungkan data tunggal atau data kelompok dalam kelompok data. Nah, di sini kita sudah memberikan satu contoh tentang desil data tunggal, yang dimana rumusnya yaitu DI sama dengan data ke I per 10 dalam kurung N plus 1, dimana DI yaitu desil ke I dan I adalah data yang ingin kita cari seperti data ke-1, kedua atau ketiga. N yaitu jumlah datanya. Nah, di sini kita sudah ada contoh. Tentunya di sini belum berurut ya. Kita disuruh menentukan desil kedua. Langkah ke awal, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita akan mencari desil kedua. Caranya yaitu D2 sama dengan 2/10 dalam kurung 11 ditambah 1. Dari mana sih angka 2 ini? 2 ini yaitu desil yang akan kita cari. Misalkan kamu akan mencari desil yang angka 3, maka di sini yaitu 3/10. Atau kamu akan mencari desil keempat, di sini yaitu 4/10. Terus ini 11. Dari mana sih angka 11 tersebut? Nah, angka 11 tersebut yaitu dari jumlah data yang ada di sini. Kita hitung aja, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka di sini kita tulis 11 ditambah 1. Satunya itu udah dari rumus ya. Lalu kita jumlahkan 11 ditambah 1 sama dengan 12. Kita turunkan 2/10. Lalu dikalikan 2 dikali 12 sama dengan 24/10. Dan hasilnya yaitu 2,4. Nah, setelah kita hitung yang B2 tadi, maka
kita sudah mengetahui bahwa D2 terletak di urutan ke-2,4, sehingga kita hitung lagi D2 sama dengan X2 ditambah 0,4 dalam kurung X3 dikurang X2. Dari mana sih kita dapat hasil X2 ditambah 0,4 ini? Nah, ini tuh kita dapat dari hasil yang tadi kita sudah hitung ya, yang dari D2 ini urutan ke-2,4. Maka di sini kita tulis X2 ditambah 0,4. Kalau kamu hasilnya misalkan 3,5, maka kamu dapat tulis di sini X3 ditambah 0,5 gitu ya, teman-teman. Lalu di dalam kurung di sini terdapat X3 dikurang X2. Dari mana sih dapatnya X3 dikurang X2 ini? X3 yaitu desil setelah desil yang kita cari. Kita sudah mengetahui bahwa D2 terletak di urutan ke-2,4, sehingga kita hitung lagi D2 sama dengan X2 ditambah 0,4 dalam kurung X3 dikurang X2. Dari mana sih kita dapat hasil X2 ditambah 0,4 ini? Nah, ini tuh kita dapat dari hasil yang tadi kita sudah hitung ya, yang dari D2 ini urutan ke-2,4. Maka di sini kita tulis X2 ditambah 0,4. Kalau kamu hasilnya misalkan 3,5, maka kamu dapat tulis di sini X3 ditambah 0,5 gitu ya, teman-teman. Lalu di dalam kurung di sini terdapat X3 dikurang X2. Dari mana sih dapatnya X3 dikurang X2 ini? X3 yaitu desil setelah desil yang kita cari. Jadi misalkan kamu mencari desil angka ketiga, maka kamu ditulisnya di sini X4. Lalu X2 ini didapat dari desil yang sedang kita cari. Nah, setelahnya angka 7 ini dapat dari mana sih? Angka 7 ini dapat dari data yang sudah kita urutkan tadi. Kita hitung saja 1, 2. Nah, ini ada di angka 7 ya, teman-teman. Jadi kita tulis aja 7 ditambah 0,4 dalam kurung. Kita hitung lagi nih, X3 adanya di data angka yang keberapa sih? 1, 2, 3. Nah, di sini adanya dapat di angka 7. Jadi kita tulis di sini 7 dikurang 7 yang tadi X2 itu ya. Kita dahulukan hitung yang di dalam kurung. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Kita turunkan yang tadi 7 ditambah 0,4 dalam kurung 0 sama dengan 7 ditambah 0, jadi hasilnya 7. Nah, begitu ya teman-teman cara menghitung data tunggal. Terima kasih. Kita cari. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang persentil data tunggal. Untuk rumusnya yaitu PI sama dengan data ke I per 100 buka kurung N ditambah 1, yang dimana PI-nya ini persentil ke I dan I-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Untuk N-nya masih sama ya, jumlah data. Nah, untuk contoh soalnya yang di sini diketahui sebuah data dan kita disuruh tentukan persentil ke 65. Untuk penyelesaiannya kita urutkan data yang di atas ini dari terkecil sampai terbesar ya. Nah, untuk N jumlah datanya ini kita hitung keseluruhan data dari nomor 4 sampai 11 ya. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu P65, kita taruh 65 karena kita disuruh tentukan persentil yang ke 65 ya. Nah, sama dengan 65 per 100 buka kurung 10. Nah, 10 ini dari jumlah data yang tadi, 10 ditambah 1 tutup kurung, sama dengan 65 per 100 buka kurung 11 tutup kurung. Nah, sama dengan kita hasilkan dulu 65 dikali 11, jadi hasilnya 715 ya. Di sini sama dengan 715 per 100. Lalu kita bagikan 715 dibagi 100, jadi totalnya 7,15. Nah, untuk P65 terletak pada urutan ke 7,15, sehingga P65 sama dengan X7 ditambah 0,15 buka kurung X8 dikurang X7 tutup kurung, sama dengan 8. Ini 8 ini dari X7, X nya ini 1 ya teman-teman, jadinya 8 ditambah 0,15 buka kurung 9 dikurang 8. Nah,
sama dengan 8 ditambah 0,15 buka kurung 1 ini dari 9 dikurang 8 ya teman-teman, tutup kurung. Nah, sama dengan 8 ditambah 0,15, jadi totalnya 8,15. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.